Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, pecinta pound sterling ya, pound sterling USD. Kita akan mereview dulu yang sudah kita analisa kemarin. Kemudian nanti kita coba untuk petakan pergerakan untuk 1 hari ke depan. Di hari kemarin kita hanya memberikan beberapa poin, beberapa titik entry dari pending yang ada, tetapi bukan banyak dan sedikitnya. Ya, lihatlah bagaimana peluang dan potensinya di sana. Yang pertama kita bisa gunakan untuk acuan kita atau sedikit banyak untuk meraba kemungkinan terbesarnya. Kita lihat yang kemarin, pertama kita awali dari sell stopnya ya, sell stop kita lakukan di atas di bawah ini ya. Setelah marketnya bergerak, tentu ini kita tidak tersentuh di awal-awal. Ya, di awal kita gunakan buy stop tersentuh di sana dengan target 80 hingga ya 100 akan tercapai di angka itu. Minimal 1-2 candle selesai, buy stopnya kena, kemudian masih bergerak terus mencoba naik. Sekarang kita lihat naik di limitnya di sana, koreksi sell tersentuh, kemudian turunnya luar biasa. 1 candle kita sudah bisa exit ya, sudah bisa dapatkan target per transaksinya. Kalau kita tunggu beberapa candle tentu jauh lebih panjang ya, masih sampai turunnya 800 sekian. Ini sell semuanya. Kemudian di bawah sendiri ada buy limit, ada buy limit. Buy limit tersentuh di candle hampir tutupan ya ini ya. Ya, di jam-jam malam sudah di atas jam 12 tersentuh di sana. Ya, ketika kita sudah dapatkan profitnya dan belum tersentuh pendingnya, ketika sudah mau ditutup chartnya, kita sudah tutup tidak mau trading, maka pendingnya di close semuanya. Ini sudah cukup malam sehingga di atas jam 12 malam atau mendekati jam 12 malam, pending yang sudah kita berikan yang tidak tersentuh bisa di close semuanya. Buy limit tersentuh di malam ya, ini jam-jam malam sekitar jam 2 malam ini ya. Akhirnya paginya tidak dapat ya, berikutnya baru mendekati angka 60-an ya. Tentu ini adalah hal yang harus kita perhatikan ketika sudah jam-jam malam tidak tersentuh, di atas jam 12 kita bisa exit, bisa tutup semuanya. Sehingga dari pemetaan yang ada kemarin cukup 2 transaksi yang dapat ya, buy dan buy stop dan sell limitnya. Baik, kita akan coba untuk memetakan 1 hari ke depan dari histori yang ada ini. Dominan seller, masih dominan seller meskipun berada di level pentingnya, ini berada di level pentingnya. Ini masih saya anggap berada di level pentingnya sehingga cukup berisiko untuk kita mengambil posisi sell berada di tengahnya. Yang kita lakukan adalah nanti lebih banyak buy stopnya ya, taruh buy stop di sana. Kemudian kita ambil posisi sell itu ketika dia lewat semuanya. Ya, kita fokus ke sell setelah dia lewat dari level yang ada. Diawali dari arah yang terdekat dari running. Yang runningnya sekarang merah, maka kita ambil posisi di sini sell stop dulu ya. Sell stop di 1.5318 ya. 1.535318. Kemudian buy stopnya di atas itu ya, kita taruh buy stopnya setelah dia. Oke, kita coba ukur jaraknya dulu ya, tidak masalah, ini masih cukup aman. Kita ambil buy stop di sini di 1.35515, kita taruh buy stop di sana. Kemudian ketika nanti masih bergerak naik ya, masih bergerak naik atau target buy itu sampai di mana kira-kira, kita juga bisa nanti tarik Fibonacci-nya di sini ya. Buy-nya, buy stopnya kita alokasikan atau kita targetkan di level di sini atau mendekati retracement-nya. Kemudian kita juga ambil area koreksi di sini untuk limitnya, sell limit
di 1.35797 ya. Sell limitnya di sini, kemudian ketika dia lewat masih dilewati, kita gunakan buy stop di atasnya. Kita gunakan buy stop di 1.35876. Ini artinya kita ambil posisi buy ketika dia breakout dari Fibonacci ya, dari area retracement. Targetnya nanti berada di level atasnya, berada di sini. Sekaligus di sini juga kita bisa manfaatkan untuk koreksinya atau bahkan reversalnya. Sell limit di 1.36071, berada di puncaknya, berpeluang untuk koreksi, berpeluang untuk memantul. Diingat dari beberapa hari terakhir ringnya hampir sama, mendekati sama, sehingga tetap kita perhatikan panjang pergerakan satu hari itu. Ketika sudah mendekati, maka perhatikan adakah tanda-tanda pembalikan, atau bahkan disitulah nanti titik jenuhnya. Ya, meskipun bisa nanti breakout, tetapi sejarah yang ada dari histori yang terbentuk yang ada ini masih berpeluang ya sekitaran sama atau berada di kisaran sekitar 800-an pip, 800-an poin ya. Ini yang kita sampaikan untuk di pound sterling USD. Target dari sell itu nanti berada di bawahnya ya, kita bisa targetkan di sini untuk sell stopnya. Berikutnya untuk pound sterling, kita lihat pound sterling di review yang kemarin ya. Di review yang kemarin sell stop atau buy stop yang kena. Perhatikan kita hanya menggunakan beberapa untuk yang pound sterling. Kita review dulu. Yang naik buy stopnya kita dapat ini. Perhatikan buy stopnya dapat hingga 230-an, lebih dari cukup untuk taking profit. Berikutnya di atas kita sambut dengan sell limitnya, ini cukup panjang bahkan sampai di bawah sekitar 1000 lebih. Sell limit dapat, sell stopnya dapat juga. Di sini ada sell stop yang kita juga tersentuh, profit juga. Buy limitnya juga tersentuh juga di sini. Jadi 100% semuanya tersentuh. Artinya ada peluang untuk kita dapat semuanya ya. Di bawah pun kita coba lihat. Nah, ini naiknya sudah lebih dari cukup ini. Bahkan sudah ada 166, sudah lebih dari cukup untuk target per transaksi dengan intraday yang ada ini. Sehingga walaupun hanya 4 transaksi tentu lebih baik, tetapi lebih baik tersentuh, lebih baik ada potensi ya daripada kita banyak kita lakukan transaksi tapi banyak ruginya. Maka perhatikan kualitas, perhatikan titik pentingnya. Ini yang bisa kita lakukan. Kenapa persis berada di area ini ya, naik turunnya dekat-dekat ya, karena ringnya ya seperti halnya di candle-candle sebelumnya. Baik, kita lanjut di pemetaan untuk satu hari ke depan kira-kira bergerak kemana. Ini berada di level sama halnya dengan tadi yang di pound sterling USD, berpeluang akan memantul kembali ke atas, sehingga saya fokus ke buy. Fokus ke buy bukan berarti langsung entry buy di sana, karena posisinya masih tren turun. Tentu kita cari amannya ya, buy stop kita taruh di atasnya. Kita ambil buy ketika sudah melewati level penting yang terdekat di 155.835. Ini kita ambil peluang di sana untuk buy stopnya. Targetnya nanti berada di level di sini. Ya, targetnya berada di levelnya, atau kita sesuaikan dengan target kita masing-masing ya. Mungkin sudah 100 sekian, sudah lebih dari cukup, kita anggap cukup, kita exit lebih aman, baru nanti kita evaluasi kembali. Kalau ada peluang lagi kita bisa masuk berikutnya. Selanjutnya berada di area tengahnya dulu ya. Kita lihat, katakanlah kita ambil di tengahnya di sini untuk memanfaatkan koreksinya. Kita bisa manfaatkan untuk koreksinya dengan sell limit. Sell limit di 156.185 ya. Nanti menyesuaikan ini yang terakhir ditutup seperti apa.
Kemudian lanjut dengan buy stopnya ketika dia sudah melewati retracement-nya, kita bisa ikut dengan breakout-nya buy stop di 156.328. Targetnya nanti berada di puncak sini atau bahkan di sini boleh. Kemudian di puncaknya kita bisa manfaatkan untuk koreksi di sini, koreksi atau bahkan reversalnya. Sell limit 156.628. Sementara yang di bawah, kenapa kita tidak mengambil posisi di bawah sama sekali? Tadi ada kita sudah tentukan di bawah. Ya, karena cukup jauh, kita ambil posisi sell-nya di sini. Cukup berdekatan dengan level, maka cukup sulit juga. Oke. Ada space kecil. Ada space-nya cukup kecil ya, kita bisa pakai koreksi dulu. Pakai buy limit di sini. Buy limit kita tempatkan di 155.336. Kita manfaatkan untuk buy limit dulu, kemudian di bawah nanti kita bisa gunakan pending order sell stopnya. Jaraknya kita ukur, jangan terlalu jauh ya. Oke, posisinya cukup rawan di sini ya. Buy limitnya kita naikkan dulu. Kita naikkan di dalam. Oke, kita gunakan buy limitnya agak di atas di 155.419. Kemudian sell stopnya kita taruh di bawahnya, ya berada di kisaran 150 hingga 200. Oke, di bawah kita gunakan untuk sell stopnya. Sell stopnya di 155.212. Nanti selanjutnya mengikuti dinamikanya, ketika dia breakout kuat, terus kita lihat level di sebelah bawahnya, level di sebelah bawahnya. Kemudian jangan lupa untuk ringnya, ya ringnya yang kemarin bergerak di kisaran ini ya, bergerak di kisaran ini. Oh sorry, bukan yang kemarin, ini lusa ya, yang kemarin ini. Sehingga untuk nanti mengukur kemampuan ringnya, nanti kita bisa ukur dari ring yang ada, ya, bergerak sekitar berapa, bergerak di antara 1100 ke 1200 lah ya. Nanti ketika dia turun, perhatikan ketika sudah mendekati angka 1200 ya, mendekati angka 1200, di situ akan berpeluang nanti ada koreksi bahkan bisa reversal. Tetapi jangan lupa juga ini hari Kamis, hari Jumat ini ada kalanya nanti bisa bergerak jauh lebih panjang. Tetap hati-hati, perhatikan level, perhatikan karakter candle terakhir yang terbentuk. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa profit maksimum pada hari ini. Tentu dengan berbagai analisanya, berbagai pertimbangan money management dan risk management. Terima kasih, selamat pagi, salam profit dua arah.